بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami adab mereka. Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu, kaum musyrikin, lebih baik dari mereka, ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari adab
dalam kitab-kitab terdahulu? Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sungguh orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 40 sampai ayat 48. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan kehidupan kita di muka bumi ini, tugas hidup kita benar, tujuan hidup kita benar, dan fungsi hidup kita benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi Abdullah yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan dan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang luhur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Kita diizinkan mempunyai sifat sidik, fatonah, amanah, dan ta adalah tablik,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua selalu untuk berhaqqa tilawati, selalu berhaqqa tuqatih, dan selalu berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan merahmati diri-diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, bapak, ibu, guru, wali murid di bumi, para sahabat-sahabat guru di bumi, para pemimpin-pemimpin di bumi, dan seluruh warga bumi ini. Mudah-mudahan senantiasa mencintai Al-Quran dan As-Sunnah ini, sehingga mereka semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalan selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita dengan iman dan takwa, solih dan solihah kita, Allah hindarkan kita dari siksaan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa kita berhaqqa tilawati, dan juga kita bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya dan kokohnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengokohkan akidah kita, syariah kita, ibadah kita, muamalah kita, ilmu kita menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita mampu untuk membaca kisah-kisah mulia perjalanan suci dari para nabi dan para rasul terdahulu, sehingga di dalam kehidupan ini kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Ali Imran ayat 102 sampai ayat 104. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini husnul, dan wafat kita semuanya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita kaji surat Al-Qamar ayat yang ke-40. Tafsir ayat ini sebagaimana yang telah diterangkan pada ayat 32 surat ini, yang selalu dijadikan penutup dari masing-masing 4 kisah tersebut, yaitu kisah kaum Nuh, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, dan kisah kaum Lut. Allah juga kembali menegaskan bahwa Al-Quran mudah difahami dan diambil sebagai peringatan, karena Allah menyampaikan contoh yang gamblang di dalamnya. Karena itu manusia seharusnya mengimaninya dalam menjalankan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya, supaya mereka bahagia di dunia dan di akhirat, dan selamat dari api neraka. Maka marilah kita menjaga diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, dan umat ini dari ganasnya api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan kita mampu untuk senantiasa beriman takwa dan selalu beramal soleh, dan selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan selalu nasihat menasihati
di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 41. Ayat ini menerangkan bahwa sungguh peringatan demi peringatan telah berkali-kali disampaikan kepada kaum Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, namun mereka tetap mendustakannya. Peringatan itu adalah semua tanda-tanda kerasulan dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 133 dan surat Al-Isra ayat 101. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan adab kepada mereka. Adab datang dari Zat yang maha kuat dan maha kuasa, yang menunjukkan bahwa adab itu amat hebat, berupa tenggelamnya Fir'aun dan pengikutnya di Laut Merah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pangkat jabatan, tahta jabatan, bumi dan isinya ini, janganlah kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in yang mulia, dan seluruh umat Islam akan menyaksikan kerja dan kinerja kita. Apabila kinerja kita itu baik, betapa mulianya kita, karya-karya kita akan dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditunjukkan di hadapan kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya. Betapa bahagianya kita akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kerja dan kinerja kita itu terbaik. Surat At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan kita mampu untuk membacanya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, sehingga di bumi ini kita semuanya melakukan sebuah amal ibadah yang terbaik, sehingga kita akan menjadi uswatun hasanah bagi umat-umat yang ada di bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Namun tobatnya Fir'aun terlambat karena dia dalam hidupnya selalu menentang Nabi Musa alaihi salam. Sudah diperingatkan di masa hidupnya, tapi dia sombong, dia menolak kebenaran dan meremehkan Nabi Musa alaihi salam. Walhasil akhirnya Fir'aun mati dalam keadaan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dibaca surat 17 ayat 4 dan juga surat 4 ayat 17 sampai 18. Marilah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan sifat-sifat perbuatan kufur, dolim, fasik, musyrik, munafik dengan taubatan nasuha, Allah berjanji akan menghilangkan itu semuanya dan menggantikan dengan sifat-sifat yang mulia, yaitu senantiasa berislam yang kokoh, beriman yang kokoh, dan berihsan yang kokoh, sehingga kita mampu untuk mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jadi penjelasan ayat 41 sama dengan penjelasan ayat 42. Kita lanjutkan 43.
Allah memperingatkan orang-orang yang kafir Mekah, apakah mereka merasa lebih mulia dari kaum kafir sebelum mereka yang telah ditimpa hukuman Allah seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud? Apakah mereka akan selamat dari adab Allah karena kekafiran mereka terhadapnya dan kedustaan mereka terhadap Rasulnya? Ataukah mereka benar-benar mendapat jaminan tertulis dalam kitab-kitab suci bahwa mereka merasa bebas dari adab Allah walaupun selalu kafir dan berbuat jahat? Jika keyakinan mereka itu benar, perlu menunjukkan landasan kebenaran keyakinan mereka itu. Sejarah telah menyatakan, ayat-ayat Allah telah menyatakan bahwa orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, semuanya dalam kehidupan ini, baik di dunia dan di akhirat dan di alam barzah, mereka mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umat-umat yang masih mati hatinya, umat-umat yang masih sakit hatinya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala dihidupkan dengan diberi hidayah mereka dan bertaubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melanjutkan pertanyaan, apakah mereka merasa merupakan suatu kekuatan yang sangat kompak sehingga begitu kuatnya dan tidak mungkin dikalahkan? Abu Jahal berkata, pasukan mereka banyak dan kuat, mereka pasti akan menang pada peristiwa perang Badar. Namun kenyataannya orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya kalah dan tercatat di dalam sejarah mereka semuanya adalah pemadam cahaya Allah yang akhirnya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tercatat di dalam sejarah bahwa orang-orang kafir Quraisy adalah penentang risalah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. 45, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kesatuan mereka akan dicerai-beraikan dan kekuatan mereka akan dipatahkan oleh pasukan Islam. Janji Allah itu terbukti dalam perang Badar, di mana lebih dari 70 orang pemuka mereka tewas dan sisanya lari terbirit-birit ke Mekah. Bukti tentang benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Karena ayat ini turun di Makkah, sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, belum mempunyai pasukan. Bahkan pengikut-pengikut Nabi terpencar, diburu, disiksa oleh orang-orang musyrik di mana saja mereka berada. Umar bin Khattab berkata, ketika ayat ini turun saya tidak mengerti apa maksudnya, tetapi pada perang Badar saya lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, memakai baju besi, dan saya dengan beliau membaca ayat ini, golongan itu pasti akan dikalahkan. Waktu itu barulah saya mengerti maksud ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, berkata ketika beliau masih dalam kemah pada hari perang Badar, aku menagih pesanmu dan janjimu ya Allah, jika engkau menghendaki kekalahan kami, niscaya engkau tidak akan disembah lagi sesudah hari ini. Lalu Abu Bakar memegang tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan berkata, cukup sudah ya Rasulullah, engkau telah begitu mendesak Tuhanmu. Lalu beliau keluar dari kemah
melompat dengan memakai baju besi sambil membaca ayat ini, riwayat Imam Bukhari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang tersebut itu adalah adab dunia dan mereka akan menemui adab yang lebih hebat lagi pada hari kiamat. Ayat 46. Peperangan tersebut adalah adab yang akan mereka rasakan di dunia berupa kekalahan, dibunuh atau ditawan, tetapi mereka masih akan menerima adab lain yang lebih dahsyat, yaitu adab neraka di akhirat. Adab akhirat itu lebih hebat dan berlangsung kekal dan kuat selama-lamanya. 47. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah dan mendustakan rasul-rasulnya adalah orang-orang sesat dan menyimpang dari jalan yang benar di dunia, dan di akhirat nanti mereka akan ditimpa adab yang pedih akibat kesesatannya. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan senantiasa bertafaqquh fiddin, mengkaji, memahami ayat-ayat suci ini agar dalam kehidupan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Terakhir ayat 48, orang-orang yang durhaka akan digiring ke dalam neraka dengan terseret-seret dan terbentur-bentur mukanya ke tanah. Karena itu mereka sangat menderita. Penderitaan mereka di dalam neraka lebih hebat lagi. Neraka akan melelehkan kulit dan daging mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan iman dan takwa kita, amal soleh kita yang senantiasa kita lakukan dan senantiasa kita berpesan memesan di dalam kebenaran dan berpesan memesan di dalam kesabaran ini mampu melindungi kita semuanya dari siksaan api neraka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita dan sahabat guru yang ada di bumi, sahabat pemimpin yang ada di bumi, dan seluruh warga bumi yang beriman takwa. Mudah-mudahan semuanya dikumpulkan di surga Aden nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan Islam kita, iman kita dan ihsan kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.